di Jambi. Iya. Cari tempat nginep yuk Mas yuk. Tumben lu. Iya, cari penginapan. Kayak gitu, padahal aku tuh mengharapin dari dulu. Jadi gimana dong Mas? Ya, kalau kamu nawarin kayak gitu sih, ya mau aja sih. Yaudah, ya, yuk. Benar. Iya. Habis gimana nih kita jalan-jalan dari tadi? Ya kan? Biasanya kan Mr. Tukul ya angker-angker melulu, horor melulu. Iya. Sekali kita menikmati. Udah gitu sekarang hujan lagi kan ya Mas? Kan ya kita cari tempat berteduh. Suasana mendukung. Iya kan? Yuk, kita cari kopi. Mas, kita udah sampai Mas Tukul. Itu tempatnya ya? Iya. Tempatnya seperti itu. Waduh, asik nih. Yeay. Kita udah sampai Mas. Aduh, ya. Wow. Assalamualaikum. Sore, selamat datang Mas Selamat Tukul datang. sama Mbak Sarah di lapangan Pertamina Bajubang Dengan Bapak siapa? dengan Bapak Otman. Oh, Bapak Otman. Ya, Kayak vokalis band Bapak Otman ya? Ben apa Mas? Ya. band Vokalisnya itu band SIN itu loh. Bensin itu loh. ya, Jalan ya. silakan Mas. Wah, mantap juga. Mantap sekali ini teman. Ya, Wow. Monggo silakan. silakan. Pak, kita mau cari penginapan. Dari tadi kan kita muter-muter. Saya bilang Mas Tukul, Mas kita kan lagi di Jambi. Iya. Gimana kalau kita cari tempat penginapan mau beristirahat juga? Oh, udah Mbak. Jadi, udah kami siapkan kamar Mbak sama kamar Mas Tukul. Iya. Iya, jadi ini ada kuncinya. Jangan sampai keliru ngambilnya, Pak. Yang satu untuk Mbak Sarah, yang satunya untuk Mas Tukul. Mari Pak, silakan. Mas. Udah nggak sabar. Misal seperti apa yang akan saya lakukan di kamar bersama Mbak Sarah. Kan biasanya kan saya meliput horor-horor. Kita akan menikmati luar kotanya. Seret. Sip. Ini dia Asik. kamarku. Asik. Oke. Aku capek deh. Pemirsa, berdua satu kamar. Wah, tunggu-tunggu ini dari 2 tahun menunggu. Aduh. Aduh, hujan-hujan lagi. Aduh. Mas, ini kan hujan gini ya. Kan aku kedinginan, terus udah gitu aku capek banget, ya kan? Asik. Aku mau istirahat dulu ya Mas ya. Aku mau ganti baju dulu ya. Dah. Ganti baju, istirahat dulu. Maksudnya mungkin lagi malu-malu. Banyak kru, dilihatin kameramen dia saya-saiket malu-malu kucing. Ada serepnya nih. Kita buka aja. Ini kayaknya sudah nih. Kok nggak bisa? Ya. Aduh. Nol 6. Loh. Beda nomornya. Asem. Wah, nggak apa-apa. Mungkin nanti akan hubungi saya kali. Nggak apa-apa. Saya akan nyari kamar yang berbeda dulu sambil menunggu Sarah Wijayanto. Di ujung di dekat Tapi tempat nomor ini masih ada, ini emang ada yang... masih. Lah, Mas, kenapa Mas Tukul? Lah, Kenapa Mas Tukul? Kenapa Mas? Silakan minum dulu Mas Tukul. Silakan Mas. Silakan Mas. minum dulu Mas. Minum dulu, kenapa Mas? Itu minum dulu. Aduh. Loh, kenapa Mas? Kenapa Mas? Aduh, Pak. Kenapa, Mas? Kenapa, Pak? Bapak ini gimana, Pak? Ya. Kamar yang saya tempati itu, Iya. ada suara-suara yang sangat menyeramkan sekali. Yang Bapak tempatin itu? Ada suara, terus ada makhluk-makhluk astral yang berseliweran. Jadi gini Mas Tukul, kamar yang Mas tempatin itu yang nomor 3 itu memang tidak berapa jauh dari kamar yang nomor 1 yang angker itu Mas.
Kenapa dikasih saya berdampingan dengan nomor 1? Itulah rencana saya, Mas, untuk Mas Tukul sama Mbak Sarah supaya bisa melihat kamar yang angker itu, Mas. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Sarah Wijayanto. Mbak Hotma. Hotma. Sekarang saya berada di mes Pertamina Baju Bank yang ada satu kamar tidak terpakai karena saking angkernya. Seperti apa keangkeran kamar yang akan saya telusuri bersama Mbak Sarah Wijayanto dan dipandu dari luar oleh Pak Hotma. Seperti apa energi akan terlihat dong. Gitu terus. Mr. Tukul jalan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Sejak dahulu, banyak orang dari negeri seberang berbondong-bondong ingin mengeruk hasil bumi yang melimpah ruah dari bumi pertiwi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perusahaan-perusahaan asing telah membangun kilang minyak di beberapa daerah strategis di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan minyak Belanda bernama Niam. Sejak tahun 1920, perusahaan ini telah beroperasi di Pulau Sumatera, salah satunya di Bajubang, Jambi. Berdasarkan sejarah, pada tahun 1938, Jambi telah menyumbangkan 14% minyak dari total produksi minyak di Hindia Timur. Sebutan untuk gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara. Tak hanya itu saja, Jambi merupakan produsen minyak paling prospektif di wilayah Hindia Timur kala itu. Setelah Indonesia merdeka, komplek tambang minyak ini diserahkan ke pemerintah dan kini dikelola oleh PT Pertamina. Hingga kini di Bajubang terdapat banyak aset peninggalan sejarah seperti sumur tua, kilang minyak, dan puluhan bangunan Belanda bekas mes karyawan yang kini sudah tak terpakai. Beberapa wilayah juga direnovasi dan dijadikan lapangan golf sebagai salah satu fasilitas olahraga para karyawan. Di antara bangunan-bangunan itu ada sebuah ruang kamar yang menyimpan selubung misteri. Pasalnya, selain kini tak lagi digunakan, banyak gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata yang sangat meresahkan. Konon, ruangan ini dihuni oleh sesosok wanita yang sering terlihat duduk di cermin kamar. Tak hanya itu, penampakan kepala pria yang melayang, suara keran kamar mandi yang menyala dengan sendirinya, dan suara-suara tangisan menyayat hati menambah kesan angker kamar ini. Berbagai langkah renovasi pun dilakukan. Di antaranya menambah 3 kamar untuk memperluas areal bangunan. Namun entah mengapa justru di bangunan baru inilah berbagai fenomena mistis terjadi. Suasana mencekam di kamar tersebut menjadi pertanyaan sekaligus teror bagi para penjaga mes bila malam telah kunjung. Ada apa sebenarnya dengan salah satu kamar di bangunan ini? Mengapa gangguan mistis bukan berasal dari kamar bangunan lama? Temukan jawabannya sesaat lagi. Woi, Lo tuh lihat apa? putih kanan. Terus kita... Mas Tukul udah mulai peka nih. Ih, putih ini berhentinya kayak gini. Ini berhentinya gini. Putih tadi. Ini, yang itu tiang 1, 2, 3 itu di situ. Ya, memang betul, Mas. Ini, gede-gede nih. Kamar nomor berapa, Pak? Kamar nomor 1. Oh, kamar nomor. Ini tadi ya, Jadi? putih tadi di sini nih. Ya, 1, 2, ini di sini nih. Ini ke sana. Ya ke sana tadi, di sini nih tadi. Ini gimana, Pak Hotma? ya. Jadi begini, Mas Tukul, Mbak Sarah, ini bangunannya bangunan baru yang kita ditambah, ya. Dan di sana yang nomor 1 itu teman-teman itu selalu tidak bisa menempati karena di situ selalu banyak gangguan. Oh, oke. Gangguannya seperti Ya, apa, Pak? gangguannya seperti kalau mau tidur itu ada suara-suara yang aneh-aneh. Kemudian di cermin itu ada kadang-kadang ada wajah-wajah perempuan yang rambut panjang. Kemudian ada seperti ada kepala yang berjalan. Dan kadang-kadang ada pintu yang seperti terbuka tertutup.
Sarah monggo. Sampai digituin sama Jepang ya. Permisi, bisa bicara nggak? Bisa ya? Iya. Ada suara wek. Oh, assalamualaikum. Oh iya, ada orang batuk. Posisi ininya aja sudah nggak enak. Posisi tempat tidurnya udah nggak enak. Mari Mas, silakan Mas. Mbak. Jadi ini kamarnya Mas. Ya Mbak, ini kamarnya. Ada apa? Suara apa? Jadi di sini ini Mbak sering itu ada gambar-gambar di cermin itu wajah rambut panjang wanita. Jadi mungkin Mbak Sarah mungkin merasakan gimana aura di sini ya Mas Tukul ya? Nggak enak Mas Tukul. Dari penataan ini saya udah nggak cocok. Kebalik ini kayak di belakang pantatnya sananya belum. Di sini banyak sosok perempuan, dan ada yang di dalam sendiri, di dalamnya ada satu perempuan, yang agak di luar ini ada dua, cuman memang kepalanya ditebas Mas. Betul Mas. Jadi kayak saya melihat rambut yang bercampur dengan darah. Inilah kamarnya Mas. Wah, ini udah keliru nih. Wah, ini udah. Sini sekarang ada sosok perempuan. Yang di kamar yang di kasur sini Mbak. Iya, dia agak di pojok. Kayak terlungkup, kayak dia menangis gitu, kayak menangis sejak kesakitan. Jadi sebenarnya kisah cinta Mas Tukul. Jadi ada seorang Belanda ya. Dan perempuan ini adalah pribumi yang helper itu kayak seperti membantu menyiapkan membantu di tempat Belanda itu. Akhirnya mereka jatuh cinta, dan si laki-laki ini walaupun dia dikucilkan sama yang teman Belanda yang lain ya, ngapain kamu sama orang Indonesia, tapi saya cinta katanya. Jadi dia benar-benar yang sampai sempat terucap janji, saya akan mau membawa ini yang cowok ada di sebelahku. Jadi mau membawa yang perempuan, dia mau membawa perempuan ini ke Belanda sampai secinta itu. Tapi pada saat itu nggak tahu gimana, pas sekali pada saat Jepang masuk, sudah diberitahu kalau misalnya harus pergi ke pinggir supaya untuk pergi, tapi telat Pak. Jadi yang perempuan tertangkap Jepang Mas Tukul. Nah si laki-laki ini nungguin, kok nggak datang-datang, akhirnya dia nyusul ke tempat ini, ke lokasi ini lagi, dan perempuan itu diperkosa Mas. Diperkosa ada, saya lihat 5 orang tentara Jepang, dan laki-laki itu pas udah mendekat dia akhirnya tertangkap, dibunuh di depan perempuan itu. Biasa kalau Jepang. Pemirsa, sepertinya Mbak Sarah ini kalau dia komunikasi dia nggak mau sama Samad. Ini kayak ada yang aneh di situ ya, karena bentuk ininya kasurnya ada yang nindin. Ya, Mbak Sarah monggo. Sampai digituin sama Jepang ya. Permisi, bisa bicara nggak? Bisa ya? Ya, namanya siapa kalau boleh tahu? Siapa? Robert. Oh, Robert namanya. Robert, bisa diceritakan nggak apa sih yang sebenarnya terjadi dulu di sini? Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa? Bisa. Bisa diceritakan nggak, apakah benar perempuan yang ada di belakang Anda sekarang itu adalah perempuan yang Anda
Siapa namanya? Marni. Oh, Marni. Memang benar kekasih Manny Robert. Kami berdua suka berjalan di belakang. Kenapa kalian terpisah waktu itu? Apa karena tentara Nippon yang sudah langsung Ya. Gimana? Kami bertemu ingin menikah. Itu bisa ada orang. Ya. Ada orang. Orang tua Marni tidak setuju. Pintu, nggak ada orang. Ya. Tapi Marni diapain meninggalnya? Marni ditusuk menggunakan Tusuk ya? bambu. Benar dengan tentara-tentara itu ya? Tentara Jepang. Oh ya udah. Tapi yang sebenarnya mengganggu di sini tuh siapa sih yang suka menimbulkan suara, yang suka mengganggu manusia di sini siapa? Yang berbulu. Oh, makhluk dari luar, Iya, Pak. iya. Oke, jadi bukan kalian ya? Di sini ada itu. Yang perempuan? Bukan. Oh, yang di atas ya, yang berbulu ya? Oke, jadi... Ini menyerupai kepala kami. Mereka mendekat ke sini. Iya, Mas Teguh, ada yang datang, Mas? Yang Belanda ini meninggalnya itu dia karena melawan, akhirnya sama orang Jepang ini dia dipenggal pakai samurai. Ya, Manny Robert pergi ya? Ada di kamar mandi. Oh, ada di sini. Ya, yuk. Ada di sini. Ada Mas Teguh di sini. Ada tadi yang mukul dek gitu tadi. Padahal tidak ada orang. Jadi Mas, Pak Hotma. Tadi yang bunyi tadi itu kan ya, Pak? Betul, Iya. betul. Kan yang bunyi tadi. Berarti lemes. Berarti betul Pak Hotma. Berarti nggak ada orang loh. Gimana, Mbak? Apa Mas? Jadi mereka nggak ketemu juga Mas di kehidupan yang ini. Jadi walaupun terlihat apa ya, kita melihat dua sosok pasangan ini, tapi mereka tidak bisa ketemu. Gitu. Ya, jadi gini Mas Teguh, gimana kamar ini bisa untuk dipakai supaya tamu-tamu sini tidak diganggu? Gue setuju, saya setuju. Pertama itu dirapiin, itu penataannya kayak menurut saya kalau dari kacamata saya. Itu penataannya udah kebalik. Nah ini posisinya kalau bisa kepalanya sono, ininya sana. Oh, jadi kepala ini sebelah sini Mas ya? Betul. Nah jam 5 pagi dibuka, ntar jam 7 tutup. Tutup kembali Mas ya? Oh iya. Jadi sirkulasi udaranya biar nggak pengap, nggak ngumpul di situ. Itu dari mungkin dari Mbak Sarah. Ada baiknya juga mungkin didoakan karena kan mereka ada juga yang meninggal di daerah sini dan mereka meninggal. Ada yang gitu. Iya. Benar. Ada yang apa sih meninggalnya tidak wajar. Jadi mungkin. Loh, malah tambah ke muka merinding saya. Kenapa? Oh ya kan? Iya emang. Ya kan? Ya kan? Iya emang suka lewat. Iya. Ya, bener awalnya Pak Hotma kan? Jadi, ya. Oh ya, aku merindingnya dari sini di sini semua. Berarti benar kan? Benar. Ini Jadi ngumpulnya di sini di cermin semua, Pak. itu Mas Teguh itu selalu ada bayangan yang melintasi. Betul. Ya, Ini melintasi. saya datang. Jadi orang kaget. Pokoknya kalau saya merinding berarti ada. Kemudian nanti ada bunyi-bunyi seperti bunyi pintu, buka, pintu, buka. Iya. Nangis. Ya kan dengar kan? Ya, benar. Kalau menurut saya sih kan pengaruh di bagian belakang, gimana Ya. kalau dibikin taman gitu biar indah, Pak, kan kalau Betul. lihat di situ agak saya mau kembali ke sama. Ya, jadi Mas Teguh, Mas Sarah, ini ada satu lagi tempat kita yang akan kita tuju, yaitu salah satunya di rumah sakit kita yang sel belakang itu sudah tidak terpakai lagi. Wah. Di sana, Apa pemirsa? di sana Mas Teguh Ya. lebih seram lagi Mas. Aduh, di sini aja udah kayak gini apalagi di rumah sakitnya. Seperti apa energi akan terlihat. Ikuti terus. Mr. Teguh. Jalan. Misteri, aduh,
Ini perumahan apa sih kok kayak sepi banget? Ini kalau saya lihat, ini perumahan yang emang jarang dihuni manusia. Jadi banyak yang huni itu sosok-sosok daripada makhluk asal yang ada di sini. Sosok-sosok? Iya, jadi makhluk-makhluk gaib yang ada di sini, ini banyak ini di sekitar kita ini. Pak. Oh, ya. Berapa? Pak, kalau boleh tahu, ini perumahan apa ya? Oh, ini perumahan komplek Pertamina. Nama Bapak siapa? Saya Rusman. Oh, Pak Rusman. Jadi udah lama di sini Pak Rusman? Saya lahir di sini malah. Kayak di sini terus pernah nggak ketemu di daerah sini sosok-sosok apa gitu? Oh, punya hobi begitu. Kalau makin ketemu yang banyak sini yang macam-macam itu. Oh, banyak di sini ya? Iya, apalagi ini ya. Jalan ini ya. Jalan ini yang dulunya itu tempat ya di sana tuh ada tempat hiburan untuk penguasa di sini. Oh. Yang waktu itu masanya masa Jepang. Masa Jepang ya. Ya, di sinilah. Jadi salah satu di antara mereka penghiburnya itu menjadi korban kekejaman Jepang yang sampai sekarang dia masih suka menampakkan diri. Kemudian kadang-kadang hadir dalam mimpi-mimpi ya. Yang mereka itu menyampaikan harapan mereka siapa saja yang bisa menolong menyempurnakan kematiannya itu akan diberi hadiah berupa 2 kaleng black ya, 2 kaleng black koin. Ya, koin zaman itu tentu koin emas kan. Nah, itu bagi mereka yang mampu menyempurnakan kematian dia. Itulah kalau yang bisa saya boleh sampaikan. tahu Pak Rusman ya, Ya. sosok perempuan ini bentuknya gimana? Bentuknya ya Apa seperti kita? Enggak, dia tuh ronggeng, sebangsa ronggeng karena dia didatangkan dari Jawa. Kan orang Jepang tuh dia nggak bawa istri dari Jepangnya. Jadi dia butuh hiburan di sini, yang itu dicarikan dari penduduk lokal yang terutama dari daerah Jawa sana. Maaf Pak Rusman ya, kalau saya lihat ini di sini kalau ada sosok yang nggak ada kepalanya, bener nggak? Ya betul itu. Ini berdiri di sini. Betul, itulah dia. Misteri, kayaknya seru nih Seru kalau banget kita ya, terus misteri ya. angker lagi. Oh, jadi memang punya hobi begitu. Ya, kita mau siapa tahu bisa tolong ya. Amin. Bukan saya sebagai penduduk sini, kalau ada yang bisa menolong mereka, damai itu kami. Amin. Ya kan? Insya Allah Pak. Jadi siapa tahu informasi saya ini bisa menjadi jalan untuk yang menolong dia. Ya, amin. Jadi itulah ya yang bisa saya bantu. Mudah-mudahan karena mungkin punya hobi atau punya kelebihan untuk itu, ya saya doakan supaya berhasil. Amin. Ayo sama-sama. Kalau gitu saya terima kasih Pak. Saya mau ke sana sama Silvi mau menelusuri. Silahkan. Kalau boleh tahu, cewek itu kenapa sih, Misteri? Kalau saya lihat, sebenarnya sih matinya bukan di sini, ada di lokasi belakang. Yang satu itu orang Belanda. Yang satu orang pribumi. Yang Belanda ini meninggalnya itu dia karena melawan, akhirnya sama orang Jepang ini dia dipenggal pakai samurai. Aduh, aku merinding. Nah, terus yang satu lagi yang orang pribumi ini, dia ini datang ini di pintu. Apa sih? Ini benar sekarang dia ada di pintu yang Belanda itu. Oh, serius? Cuma dia pegang kepalanya gini. Ini di pintu. Apa sih? Ini benar sekarang dia ada di pintu yang Belanda itu. Oh, serius? Cuma dia pegang kepalanya gini. Bener. Nggak, udah. Aduh, minta dulu Misteri, dari tadi tuh aku merinding kaki, baru masuk ke saya aja udah merinding. Ya karena rumah ini udah penuh dengan makhluk-makhluk yang ada di sini udah lama. Karena kebawa aura 2 perempuan yang dulunya dipenggal kepalanya tidak di belakang.
Kalau yang pribumi ini diperkosa dulu, baru dia dipenggal kepalanya. Diperkosa sama siapa? Orang Jepang. Gimana kalau udah tahu? Kalau saya lihat gini, si orang Belanda ini, perempuan ini adalah juragan daripada si perempuan pribumi ini. Oh. Waktu ini sudah dikuasai Jepang, si noni Belanda ini melawan langsung dipenggal. Si pribumi ini sama orang Jepang nggak sempat melawan, dipegangin, diperkosa sama 5 orang. Ya, setelah diperkosa, dia langsung dibawa ke di belakang sana itu ada batu, ini ada pohon. Nah, di situ kepalanya langsung dipenggal. Ini sekarang dia ada di sini. Tapi yang Belanda itu, kalau yang pribumi nggak nampak. Ini yang nampak, ini yang Belanda itu. Kalau misalkan yang Belanda itu ekspresinya kayak gimana tuh? Kan mukanya dipegang, kepalanya dipegang ya? Kalau ekspresinya, dia menunjukkan ekspresi yang seperti orang penuh dengan tegang. Tegang seperti orang ketakutan. Yang memang benar-benar mengalami shock yang sangat berat. Misteri ya tuh, aku kan merasakan begini kan sini kan? Aku ngeliat di situ dong. Nah, ini benar kan? Nah, sekarang yang sosok noni Belanda ini persis dia kakinya di tanah, ini persis pas lehernya. Nih, dia ada di sini nih. Ini tadi mau waktu saya pegang, sosok Belanda ini menarik saya, dia menunjukkan tempatnya. Tuh di belakang. Apanya? Tempat waktu dipenggal kepalanya. Ini kan karena aura yang ada di sini, ini sangat kental sekali. Selain yang ada sosok 2 tadi, kita udah dikelilingi oleh sosok-sosok yang ada di sini. Karena rumah ini gak pernah ditinggali, udah lama. Akhirnya karena di sini ada kejadian tragis, makhluk-makhluk gaib yang ada di sini ngumpul semua di sini. Sekarang Selvi merasakan apa ya di lokasi ini? Ini udah merinding banget kaki aku. Dan dari situ kan Misteri bilang ada apa yang noni itu yang cewek itu. Nah, aku nggak tahu persis. Tadi kayak dia nongolin palanya doang. Iya, sebenarnya sih bukan nongolin, ditunjukkan gini. Ditunjukin aku, ini bener kan? Bener. Tuh kan, bukannya bule kan? Iya, bule. Misteri, tadi kan yang aku lihat itu sosok yang noni ya kan? Iya. Kalau yang pribumi itu kayak gimana? Kalau yang pribumi itu kenapa dia nggak mau mendekat, dia hanya di belakangnya si noni ini, karena dia merasa masih pembantunya si noni ini. Jadi dia nggak berani di depan. Oh. Jadi si noni ini aja yang berani ke depan karena dia merasa seperti tuan. Si pribumi ini sebagai pembantunya, dia hanya udah nganterin ke sini, dia kembali lagi ke sana. Sofi, yang saya rasakan tadi, dia kan matinya kan di sana yang saya lihat. Bagaimana kalau kita ke sana? Kita ke tempat di mana dia dipenggal kepalanya. Boleh. Yuk. Ke sini. Disinilah. Dulu di sini, ini ada batu besar. Ini di sini batu besar. Pohon bambu ini masih kecil. Dulu. Ya. Jadi waktu si noni Belanda ini seperti dulu kalau saya lihat, ini kayak taman gitu, tempat duduk-duduk para orang-orang Belanda itu di sini. Jadi kalau yang si noni Belanda itu posisinya di sini. Ini langsung dipenggal dari belakang. Kepalanya, tapi dia posisinya duduk apa gimana? Berdiri dia, karena melawan. Berdiri? Iya. Langsung copot begitu aja kepalanya? Iya, kepalanya copot ke sana. Nah, kalau si pribumi itu, jadi habis diperkosa. Perkosanya di sini juga? Bukan, perkosanya di sana. Diseret ke sini. Ini dulu bangunan rumah di sini. Diseret ke sini, kepalanya di sini, ini langsung dipenggal. Sama posisinya? Iya. Terlungkup gini di batu itu. Jadi kepalanya langsung dari belakang dipenggal. Silvi penasaran nggak sama sosok yang tadi dilihat sama Silvi di sana? Iya. Yang kejadian di sini si noni Belanda ini. Kalau Silvi penasaran, saya mau melukiskan sosok yang dilihat Silvi tadi. Sosok Belanda, si noni Belanda. Biar sama gitu ya? Biar sama. Ya.
rambutnya panjang, baju putih, sering dorong kereta. Oh, Kereta dorong itu, Mas. rambut panjang, baju putih, dorong kereta. Pemirsa, tiba-tiba saja seorang anggota wisata mistis Jambi yang ikut menyaksikan proses syuting kerasukan sesosok wanita. Di luar waktu kita lukis, dia lari ke dalam sini. Tadi dia ada di sini, sekarang dia ada di luar sini. Ini lukisan yang tadi dilihat yang di sana itu. Ya ini kan ini badannya kan, ini kepalanya itu. Ini rambut pendek apa? Bisa dikatakan ini rambutnya segini. Oh cuma karena. Ini karena darah, tetesan darah mulai dari sini nih darah muncrat di kepalanya semua, jadi warnanya seperti merah. Makanya Sylvie ngelihatnya merah warnanya. Merah, cuma dia agak pas mau nyemperin itu gede banget. Terus mundur lagi, tapi jelas kepalanya tuh jelas banget. Jelas banget memang kepalanya dipegang mirip. gini. Kan misi kita di sini cari mau menyempurnakan kematian mereka. Nah terus gimana nih misteri? Ya kalau gitu lebih baik kita doakan supaya mereka tenang di sini. Jadi nggak sampai seperti orang kebingungan gini. Jadi kita doakan. Oke, Siti, gimana kita kalau kita cari lagi misteri-misteri yang ada di lokasi sebesar ini? Yang lebih angker, lebih serem lagi, yang penuh misteri yang ada di sini. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di bekas rumah sakit Pertamina yang kini hanya dipakai depannya saja untuk poliklinik. Ya, Mbak Sarah. Ya. Oh. Nah pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan ini sekarang saya sudah berdampingan dengan Katy Perry dan David Copperfield. Aduh. Nah, Pak Otma, ya. Kalau boleh tahu nih, ruangan apa saja yang paling angker di tempat ini? Jadi, Mas Tukul begini, di rumah sakit ini Mas Tukul banyak tempat-tempat yang angker. Namun nanti akan saya bawa Mas Tukul yang pertama nanti akan saya bawa ke ruang 3. Sel 3 itu ada banyak temuan-temuan ruang isolasi yang sudah ditinggalkan lama. Sel 3 itu apa ya tempat isolasi? Jadi gini Mas Tukul, dulu itu tempat perawatan orang-orang gila. Gimana Mbak Sarah? Kita lihat ke dalamnya Mas biar lebih jelas. Misteri gimana? Udah nggak sabar. Pemirsa, energi apa nanti akan diterawang oleh Mbak Sarah, Mbak Selvi Kitty dan Mr. Seperti apa? Gitu terus. Mr. Tukul. Salah. Pemirsa, energinya makin kuat sekali nih. Nih ruangan ini apalagi belok ke kanan lagi. Aduh. Gak enak ya Mas? Sedih. Iya, baunya. Ini baunya udah mau mulai gak enak. Dari sana ini besar sekali auranya Mas. Betul. Dari arah. Ya. Di situ ada ruangan sel 3 untuk perawatan orang gila. Ini penting sekali. Halo. Iya bener-bener gitu. Halo Mbak Selvi Kitty. Iya udah bener kayak ada Mr. I, baunya udah mulai kecium. Yang lalu nggak tahu deh bau apa. Mbak Sarah. Iya.
ada hawa yang nggak enak ya memang asalnya dari arah sebelah sana. Mbak Sarah, Ya. energinya beda nggak sana Mas ini? Iya banget Mas, ada tekanan yang memang ini campuran ya Mas energinya. Jadi ada positif, ada negatifnya. Nggak sedikit tapi memang terasanya banyak. Kalau dari Mbak Silvi gitu beda. Atau cuman tadi di depan baunya udah kecium terus merinding kan tadi Mas Tuko juga lihat kan anak-anakku merinding. Cuman nggak tahu nih ada apakah karena cuma bisa lihat. Mas. Mbak Silvi kita ini pemberani, bukan hanya makhluk astral ya. Mas Tukul, kalau Mas Tukul sendiri rasanya beda nggak pas dari? Betul, saya masuk ini sekarang bener campuran, kalau ini campuran. Jadi udaranya ada dinginnya, ada hangatnya. Jadi Halo misteri, Dengan Mas Tukul, kalau saya lihat dari sana ini ada yang duduk tadi situ. Tadi ada yang duduk. banyak aura-aura dari ya, seperti orang depresi, amarah dari sana ini Mas Tukul. Benar-benar kenceng ini dari sana. Dari bawah sana ya Pak ya? Iya, dari sebelah sana ini kenceng. Betul Pak Otmar. Ya betul sekali Mas Tukul. Ya. Jadi di sanalah tempat pembinaan orang-orang gila itu Mas Tukul. Sering terjadi apa aja biasanya di sana? Di sana itu ada yang meninggal juga ada Mas Tukul, lagi dalam perawatan meninggal, dan juga ada yang dirawat itu lagi bercinta, putus cinta itu Mas Tukul. Jadi meninggal di sana Mas Tukul. Tapi Mas, gimana? Aku pengen banget deh lihat ke ruang bedah. Aku mau ngajak selfie, boleh nggak? Wow, cocok kayak kembar ya. Ya, selfie. Ya, Mas Tukul. Udah, kok ketawa sih? Hati-hati Mas, di belakang tuh ada apa? Nah, pemirsa, apa yang nanti akan diperlihatkan nih Mr. E dan Pak Otmar Stasa? Iya, di sini ya Mas ya. Wow. Iya. Ini banyak sekali Mas Tukul di sini. Betul. Di sini tadi ada yang duduk. Iya, benar. Di sini tadi ada yang duduk. Sini duduk kayak orang nunggu gitu. Sini nih. Cowok. Putih. Nah, sebagai betul. Sekarang ada di sini Mas Tukul. Oh, sekarang ada di sini merinding lagi. Di sini Mas Tukul, ada wanita rambutnya panjang, baju putih, sering dorong kereta. Oh. Rambut panjang, baju putih, dorong kereta. Hati-hati, Mat. Amat dong, panggil amat dong. Mat. Kamu di depan sana ya? Karena perempuan ya?